Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan 4 orang dalam penggerbekan tempat usaha pinjaman online ilegal. Pinjaman online adalah nama yang tidak asing lagi dan sangat akrab di telinga kita. Bahkan baru-baru ini ramai berita tentang penggerebekan kantor pinjol ilegal di mana-mana. Penggerebekan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menyoroti pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Saat membuka acara OJK Virtual Innovation Day 2021. Jokowi lalu berbicara soal pinjol ilegal yang diwarnai maraknya penipuan hingga bunga yang mencekik masyarakat. Pernyataan Jokowi itu kemudian ditindaklanjuti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selanjutnya, apabila Anda sudah menjadi korban pinjol ilegal, apa yang bisa Anda lakukan dan apa konsekuensi pidana yang bisa diterima oleh pinjol online tersebut, atau pihak-pihak yang melakukan penagihan dari pinjol ilegal tersebut? Mari kita dengarkan pendapat pengacara santri melalui sesi konsultasi di Klinik Hukum Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali netizen dengan Klinik Hukum Santri. Siang ini kita akan membahas berita yang lagi rame hari-hari ini, baik itu di media televisi maupun di internet, di medsos, ya, tentang penggerebekan perusahaan penyelenggara pinjaman online tidak resmi berikut dengan perusahaan jasa debt collector atau penagih utang yang terkait dengan pinjol tidak resmi tersebut. Itu banyak sekali ya digerebek itu, kalau tidak salah itu baik itu di Yogyakarta ya, kemudian di Jakarta dan Tangerang itu sudah dilakukan penggerebekan oleh polisi atas instruksi Kapolri. Berapa puluh orang itu, berapa ratus orang ya ditangkapi karena terkait dengan pinjol tidak resmi atau terkait dengan perusahaan debt kolektornya. Ini sebenarnya atas dorongan Bapak Jokowi yang telah menyindir, istilahnya telah membicarakan tentang masalah pinjol yang menyusahkan masyarakat ini, karena dia memberikan bunga yang begitu besar sehingga rakyat menjadi susah ya. Dan bahkan ada yang sampai kemudian bunuh diri karena terlilit bunga, terlilit pinjaman online ini. Itulah kemudian pidato Jokowi yang telah menyinggung tentang masalah pinjol yang meresahkan masyarakat ini di sebuah acara OJK yang diselenggarakan oleh OJK tersebut kemudian ditindaklanjutin oleh Kapolri dengan memerintahkan jajarannya untuk melakukan penggerebekan, untuk melakukan penangkapan, dan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pinjol online dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pinjol online, termasuk misalnya perusahaan penagih utang debt collector. Nah, sebenarnya para netizen sekalian, memang pinjol online itu sebagai wawasan, pinjol online atau pinjaman online, pinjaman ya, yang diberikan secara online itu ada pinjol resmi dan pinjol tidak resmi. Pinjol resmi ini adalah pinjol yang berizin, istilahnya terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Apa sih Otoritas Jasa Keuangan? Ya, otoritas atau lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan perbankan dan yang terkait dengan perbankan, seperti misalnya perusahaan penyelenggara pemberi pinjaman seperti pinjol ini, memberi pinjaman online. Bedanya dengan bank konvensional, ya bank konvensional itu memberikan pinjaman namun tidak online. Nah, sekarang ini pinjol ini memberikan pinjaman secara online, tapi bukan perbankan. Sedangkan pinjol yang tidak resmi ya sebaliknya adalah merupakan pinjol perusahaan penyelenggara peminjaman secara online yang tidak terdaftar di OJK. Tidak terdaftar di OJK sehingga dalam melaksanakan usahanya tersebut ya, karena tidak diawasi, maka banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan di dalam melaksanakan usahanya. Inilah yang kemudian sangat menyusahkan masyarakat, sangat menimbulkan keresahan masyarakat ya. Karena di dalam melakukan penagihan, apabila kita kemudian terlambat untuk membayar, untuk mencicil hutang yang diberikan oleh pinjaman online ilegal ini, maka dilakukan penagihan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh pinjol ilegal tersebut secara tidak beradab, dengan cara melakukan teror, dengan cara melakukan SMS berulang kali, panggilan yang kita dengar itu panggilan yang dengan kata-kata yang tidak etis, kata-kata yang ya tidak bermoral sama sekali. Itulah
pinjaman online tidak resmi. Sementara pinjaman online resmi karena diawasi langsung oleh JK, tentunya ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh pinjol resmi itu di dalam melakukan usahanya, memberikan pinjaman online kepada masyarakat dan melakukan penagihan apabila kemudian mereka terlambat melakukan cicilan. Nah, itu harus dilakukan secara beradab dan juga bunganya pun dibatasi maksimum 0,8% per hari. Bahkan untuk sebagai respon terhadap efek negatif, efek buruk yang ditimbulkan oleh pinjol online tidak resmi ini, Menko Polhukam Mahfud MD, Bapak Mahfud MD, mendorong atau menyarankan kepada korban-korban pinjam online ilegal ini untuk tidak melakukan pembayaran kembali itu terhadap utang-hutangnya. Ya mungkin maksudnya Pak Mahfud MD ini menurut saya, hemat saya, adalah agar mereka yang penyelenggara pinjol online ini kapok karena merasa rugi karena uang yang sudah dipinjamkan tidak dikembalikan oleh masyarakat atau oleh korban, sehingga tidak kemudian membuat penyelenggara pinjol online lagi setelah ditutup. Karena memang ini pinjol online ini sudah sering kali ditutup ya website-websitenya. Namun dengan mudahnya karena servernya katanya adalah di luar negeri. Jadi tidak bisa tuh servernya ditutup karena ada di luar negeri. Sehingga website-websitenya ketika pada hari ini ditutup besoknya buka lagi. Itu terus-menerus seperti itu. Sehingga himbauan Pak Mahfud ini untuk tidak membayar bagi para korban untuk membayar utang pinjol ini sebenarnya mungkin maksudnya adalah biar kapok mereka, penyelenggara pinjol online ini biar kapok gitu loh. Kalau dia merasa rugi kan dia tidak akan menyelenggarakan pinjol online ilegal ini. Nah, kenapa kok pinjol ini ya, pinjaman online ini sebenarnya para netizen sekalian sudah ada sejak tahun 2016. Marak itu tumbuhnya itu sejak tahun 2016. Kenapa? Karena ada peluangnya. Ada demand yang sangat cukup besar, masih sangat besar, ada kue yang masih sangat besar di dalam usaha memberikan pinjaman kepada masyarakat ini. Sebagaimana ada di media dan sebagainya berdasarkan penelitian, penetrasi kartu kredit lah itu ya. Itu masih sangat kecil, hanya mungkin pemegang kartu kredit di Indonesia itu sekitar 9.000 itu di bawah 6%. Bayangkan masih 90% tuh ya, masyarakat peluang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ratusan juta yang belum disalurkan pinjaman. Dan kita tahu bahwa bank konvensional yang biasa memberikan salah satu tugasnya memberikan pinjaman itu menerapkan syarat yang ketat untuk meminjam di bank konvensional. Salah satunya adalah memberikan jaminan. Dan itu hanya bisa dilakukan, orang yang minjam ke bank itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu ya. Karena mereka memang harus punya jaminan. Sementara masyarakat bawah ini yang terkadang rumahnya masih kontrak gitu kan. Gajinya di bawah UMR, mereka tidak punya akses ke perbankan konvensional untuk minjam. Sementara kartu kredit pun tidak layak untuk diberikan oleh bank konvensional tersebut. Akhirnya alternatifnya adalah pinjaman online yang memang memberikan syarat yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pinjaman tersebut. Kalau pinjaman online tidak resmi misalnya, itu cukup Anda foto KTP Anda, ya, kemudian submit, atau kemudian kamu email di perusahaan pinjol tersebut, maka dalam waktu hitungan jam, mungkin sudah ditransfer uang pinjaman tersebut. Beda dengan perbankan konvensional yang harus menulis dokumen ini, melengkapi dokumen ini, bahkan harus memberikan jaminan dan sebagainya, sangat susah lah pokoknya. Itulah ya yang membuat mereka lebih demand terhadap pinjaman online ini sangat tinggi sehingga bermuncullah pinjaman-pinjaman online sejak tahun 2016 dan itu kemudian didukung oleh regulasi pemerintah melalui OJK yang mengesahkan adanya pinjaman online. Ya, fintech, financial technology di bidang lending atau pinjaman. Pinjaman online ya, tentunya kalau pinjaman online ilegal ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat karena bunganya sangat tinggi. Para netizen sekalian, sekitar 1-4% per hari. Bayangkan, kalau Anda minjem hari ini 100.000, ya, besok itu bisa menjadi 101.000. Ya.
dalam waktu 3 bulan, 30 hari, 1 bulan, bisa menjadi 130.000. 3 bulan saja sudah lunas itu, jadi 190.000. Udah aman itu perusahaan pinjolnya. Jadi betapa besar untungnya dari pinjol itu sehingga banyak pengusaha yang terjun ke bisnis ini. Sementara pinjol resmi memang dibatasin, tapi tetap masih besar ya pinjol resmi itu. Sepakat untuk maksimum bunga yang diterapkan itu maksimum 0,8% per hari, jadi sekitar 24% per bulan. Masih cukup tinggi sekali. Bayangkan, coba bandingkan dengan bunga yang diterapkan di di kartu kredit misalnya, itu hanya 1,75% per bulan, ya per bulan. Masih kecil sekali. Apalagi bunga bank konvensional 1% per bulan, itu rata-rata ya setinggi-tingginya segitulah. Bahkan ada yang 6% per bulan. Jadi masih relatif kecil. 0,6% per bulan, maaf. Itulah yang membuat pinjol ini bermunculan karena demand-nya yang tinggi, ya masih banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman, apalagi akhir-akhir ini kita terkena dampak COVID-19 yang membuat masyarakat sangat menderita. Banyak PHK yang terjadi sehingga pekerjaan juga semakin sempit. Untuk menghidupi sehari-hari mereka mengandalkan pinjaman. Akhirnya kalau ke perbankan tidak punya akses ke perbankan karena begitu ketat syarat-syaratnya, begitu susah syarat-syarat untuk penuhi, maka mereka kemudian melirik pinjol. Nah, demand-nya sangat tinggi. Lalu untungnya juga sangat besar. Sehingga banyak pengusaha berbondong-bondong untuk mendirikan pinjol tidak resmi ini. Bahkan kalau pinjol tidak resmi, syarat-syaratnya mudah, gampang sekali. Servernya diletakkan di luar, kemudian tinggal ditawarkan kepada masyarakat. Lalu ditransfer, setelah itu diberikan kepada jasa penagih untuk mengawasi pelaksanaan pelunasan atau cicilan dari customer atau pelanggannya. Nah, inilah kemudian terutama yang pinjol yang tidak resmi ini menimbulkan keresahan masyarakat karena cara-cara penagihannya yang tidak etis sekali. Karena pinjol online ya, mereka biasanya bahkan ini juga menimpa salah seorang kerabat saya juga. Karena dia lupa melakukan cicilan, kemudian ya caranya adalah tidak etis sekali. Dia kemudian mengcapture, mengambil salah satu foto ya dari orang tersebut atau pelanggannya, kemudian bagaimana kemudian diedit sebegitu rupa sehingga terkesan misalnya katakanlah sebagai narapidana yang kemudian disebar kepada semua kerabatnya. Itu kalau dari segi menyebarkan, ya, mentransmisikan ya, tentang foto dan sebagainya. Bahkan dia juga karena dia punya akses terhadap HP, punya akses terhadap komputer mereka terkadang, itu bahkan dia kemudian setiap hari dia meneleponi dan menteror pelanggannya untuk bisa mencicil atau melunasi hutangnya tersebut. Sehingga bahkan ada yang karena tertekannya sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Bayangkan betapa bahayanya pinjol tidak resmi ini. Sedangkan pinjol resmi karena diawasi oleh OJK tidak bisa melakukan itu. Namun bunganya tetap tinggi. Itulah yang membuat pinjaman online sangat marak di negara kita karena bank konvensional tidak memberikan akses ke bank konvensional untuk melakukan pinjaman ke bank konvensional sangatlah ketat dan sangat susah yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh masyarakat bawah yang sangat membutuhkan pinjaman. Ini yang harus diperhatikan masyarakat. Jadi kalau menurut hemat saya tidak begitu sepakat kalau hanya pinjol resmi saja, ilegal saja yang dilarang. Yang resmi pun sebenarnya harus dikaji ulang menurut saya. Kenapa? Karena kita adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Dan kita tahu bahwa bunga bank atau bunga itu ada perbedaan pendapat, ya terutama bunga bank konvensional itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bunga itu haram, ada yang syubhat, ada yang halal. Masing-masing punya dasar hukum masing-masing. Setidaknya kalau itu dikatakan halal karena ada yang mengatakan bahwa ya itu darurat.
bank syariah yang dikatakan halal itu masih sedikit sekali di negara kita. ATM-nya belum tersebar di seluruh pelosok negara kita. Sementara kalau kita ingin mentransfer uang ke kampung sangat susah, sehingga mau tidak mau kita harus menggunakan bank konvensional. Ya, karena ATM-nya sudah tersebar di seluruh negara kita, bahkan di pelosok yang jauh, misalnya di Papua dan sebagainya sudah ada ATM, misalnya BCA, TATM, perusahaan-perusahaan swasta lain misalnya. Nah, misalnya BNI meskipun bukan syariah ya, atau Bank Mandiri dan sebagainya, BRI. Tapi yang bank syariah ini jarang sekali, hanya ada di kota-kota besar, sehingga darurat untuk tidak, meskipun kita menggunakan bank konvensional dan transaksi kita masih diperbolehkan. Itu menurut satu pendapat. Ada juga yang memperbolehkan karena memang konsepnya tidak sama. Memang para ulama sepakat ijma bahwa riba itu haram, tapi berbeda pendapat mengenai apakah bunga bank itu termasuk riba atau tidak. Karena riba yang diharamkan ini kalau kita lihat konteksnya adalah ada sebuah pinjaman atau tambahan ya, terhadap sebuah pinjaman atau pengembalian pinjaman, di mana orang yang meminjam itu adalah orang yang tidak punya, ya, orang yang sangat membutuhkan, dan untuk kebutuhan konsumtif. Kemudian bunga atau tambahan yang diwajibkan untuk kepada peminjam tersebut adalah sangat tinggi, sehingga mencekik masyarakat tersebut, sehingga menimbulkan kezaliman, menimbulkan penganiayaan terhadap peminjam. Nah, dalam konteks itu maka para ulama berbeda pendapat apakah bunga bank konvensional itu termasuk riba, karena bunga bank konvensional ini yang punya akses untuk meminjam ini bukanlah orang-orang yang tidak punya kemampuan, orang-orang miskin, bukan orang-orang miskin. Mereka adalah para pengusaha, orang-orang yang mampu, ya, sebagian besar, karena mereka harus bisa memberikan jaminan. Itu bukan berarti orang miskin. Kalau sudah bisa memberikan jaminan itu berarti kan orang-orang yang punya, orang-orang yang cukup. Namun dia meminjam ke bank dalam kerangka untuk memperluas ekspansi usahanya. Sehingga wajarlah kalau karena untuk usaha bukan untuk kebutuhan konsumtif. Kalau usaha kan pasti ada untung, masa untungnya nggak dibagi? Selain seperti itulah. Maka bunga bank itu ya dengan tingkat bunga yang sewajarnya, kalau di perbankan itu kan sekitar 1-12%, atau ada yang 0,6% per bulan, itu diterapkan atau diberikan kepada peminjam karena memang mereka bisa untung dengan pinjaman tersebut, maka harus dibagi dong, gitu, istilahnya gitu. Maka dalam konteks itu para ulama berbeda pendapat. Namun para netizen sekalian, kalau kita masuk ke pinjol online ini, baik resmi atau tidak resmi, ya kita lihat bunganya aja. Tadi yang resminya aja itu maksimum, mereka sepakat maksimum bisa diberikan itu 0,8% per hari, yaitu sekitar 24% per bulan. Itu tinggi sekali. Dan yang minjem itu adalah orang-orang yang levelnya tingkat bawah, ya. Karena memang aksesnya gampang sekali, ya, untuk bisa minjem secara online. Dan biasanya untuk kebutuhan konsumtif masyarakat, karena yang diberikan di pinjaman itu sekitar 3 juta sampai 10 juta, nggak ada pinjaman yang besar-besar, malah pinjaman online. Jadi biasanya untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya katakanlah gajiannya di akhir bulan, tapi kita sudah kehabisan uang untuk belanja, maka kita menggunakan pinjam online ini. Dikasihlah 3 juta, tapi bayangkan dalam sebulan dia harus membayar 3 juta plus 24% kali 3 juta. Itu untuk resmi ya. Kalau tidak resmi sudah jangan katakan, itu benar-benar haram menurut saya. Karena benar-benar menganiaya masyarakat. Bisa bayangkan bisa sampai 3%, 4% per hari, bayangkan. 1 bulan sudah lunas. Bayang 1 bulan kita pinjam 3 juta jadi 6 juta. Gimana kita bisa bayar? Gajinya aja masih 3 juta. Gimana nyicilnya dan sebagainya. Jadi dilihat dari segi itu, menurut hemat saya, ini sudah riba. Riba yang haram. Udah masuk riba ini. Bunganya seperti itu. Mencekik leher. Baik itu resmi maupun tidak resmi. Karena itu sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, maka menurut hemat saya tidaklah etis kalau kita membolehkan adanya pinjol, meskipun itu resmi. Kecuali pinjol tersebut memberikan bunga yang sangat ringan kepada masyarakat.
ya setidaknya sama dengan bunga bank lah, sekitar 0,6% pakai per bulan ya, bukan per hari ini. Ya, seperti bunga bank konvensional, oke lah itu masih jadi khilaf lagi. Tapi tetap perbedaannya ini yang membutuhkan masyarakat kecil. Jadi dalam katanya seperti ini ya, dalam saya menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia yang merupakan otoritas yang diberikan kewenangan untuk memberikan fatwa terhadap produk, terhadap sebuah konsep usaha, termasuk dalam hal ini adalah pinjol ini. Mengundang atau menghimbau Majelis Ulama memberikan fatwanya apakah bunga yang diterapkan atau konsep pinjol ini, penyelenggara pinjol ini merupakan bunga yang diberikannya itu masuk kepada riba. Karena kalau ini riba, maka bukan hanya penyelenggara pinjol ini yang berdosa, tapi orang yang minjem pun termasuk berdosa karena telah membantu, ya, termasuk membantu terselenggaranya pinjol. Karena kalau pinjol itu hidup karena ada yang minjem. Kalau nggak ada minjem ya nggak hidup. Maka yang meminjem pun akan terkena dosa riba. Karena itu saya tidak terlalu sepakat dengan ide pemerintah yang memberikan kelonggaran terhadap pinjol, baik itu resmi maupun meskipun itu resmi ya, untuk tumbuh berkembang di negara yang mayoritas penduduknya muslim ini. Menurut pemerintah bahwa pinjol ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Ini bisa terlihat dari banyaknya atau jumlah dari pinjaman yang telah diberikan oleh pinjol resmi ya, sekitar berapa triliun gitu. Artinya kan banyak masyarakat yang minjem, ya itu belum tentu ya. Saya belum bisa meneliti lebih lanjut apakah siapa yang minjem itu, apakah memang orang yang membutuhkan masyarakat bawah atau justru masyarakat yang memang kaya untuk usaha. Tapi yang pasti itu menurut agama, menurut hemat saya sudah masuk riba. Jadi sangat tidak etis kalau misalnya sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim malah memarakkan riba terhadap masyarakatnya. Harusnya akan mengajari, melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan riba atau terlibat dengan kegiatan riba, misalnya meminjam di pinjol ini, yang memberikan bunga yang mencekik ini. Pemerintah, ya, meskipun bukan pemerintah muslim, tapi kan mayoritas penduduknya muslim, mayoritas birokratnya muslim, maka harus memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia ini, kepada masyarakat di level bawah ini, bagaimana dia mendapatkan pinjaman dengan bunga yang sangat ringan dan bisa membantu mereka dalam penghidupan sehari-hari tanpa bunga yang sangat tinggi seperti yang diberikan oleh pinjol-pinjol itu. Itu dari segi agama. Dari segi hukum agama, sangat tidak etis lah negara yang mayoritas penduduknya muslim, kemudian kita memberikan kelonggaran untuk riba, ya, praktek riba di negara kita ini. Saya menghimbau Majelis Ulama untuk turun tangan untuk memberikan fatwa ini. Kalau memang itu haram menurut Majelis Ulama Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia harus menjadi gerbong terdepan, lokomotif terdepan untuk mendorong pemerintah mencari jalan lain selain pinjol untuk bisa membantu masyarakat bawah mendapatkan akses seluas-luasnya, akses semudah-mudahnya terhadap perbankan sehingga mendapatkan bunga yang seringan-ringannya untuk bisa membantu masyarakat yang sekarang ini di tengah-tengah pandemi memang lagi membutuhkan bantuan pemerintah. Jangan kemudian ke pinjol, ataupun kalau pinjol, tolong pinjolnya itu ditekan sampai bunganya lebih rendah. Masa pinjol resmi bunganya bisa maksimum 24% per bulan? Itu kan sudah mencekik leher itu. Apalagi masyarakat ini untuk kebutuhan konsumtif, untuk buat kebutuhan sehari-hari, untuk belanja, untuk kemudian pendidikan anak-anaknya. Bayangkan, sementara mereka biasanya mungkin nggak bekerja lagi, mungkin jadi tukang ojek, mungkin jadi gajinya masih di bawah UMR, sangat sulitan mereka. Maka pemerintah harus membantu mereka. Lalu bagi masyarakat yang sudah terlanjur minjem kepada pinjol, baik itu pinjam online ataupun apalagi yang pinjol ilegal, ya itu kan sudah dihimbau oleh Menko Polhukam Pak Mahfud
untuk tidak membayar kembali. Ya, itu mungkin tujuannya agar mereka kapok itu pinjol online tidak resmi itu, sehingga tidak mendirikan lagi. Namun demikian, ya, kalau dilihat secara hukum, sebenarnya ada sih yang mengatakan, pejabat yang mengatakan bahwa itu tidak perlu dibayar karena perjanjian sudah tidak sah. Perjanjian pinjam meminjam itu sudah tidak sah. Apabila kita lihat, ini kita sekarang lihat perspektif hukum ya. Kita lihat perjanjian pinjam meminjam antara pinjol online meskipun itu tidak resmi ya. Pinjol online tidak resmi dengan masyarakat itu tetap sah, tetap memenuhi ya. Tetap memenuhi pasal 1320 Undang-Undang KUH Perdata ya. Tentang syarat-syarat perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian. Di mana syarat-syarat sahnya perjanjian itu ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ya adalah cakap, adanya kesepakatan. Nah, memang ada persoalan di masalah kecakapan menurut analisa saya. Karena kalau misalnya pinjol itu tidak resmi, maka seharusnya kecakapan ini tidak, karena mereka artinya tidak sah. Artinya untuk menyelenggarakan atau untuk memberikan pinjaman tersebut dia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dalam unsur ini bisa juga kemudian ini tidak memenuhi konsep kecakapan tersebut sehingga kemudian bisa dibatalkan perjanjian ini. Namun tidak berarti batal demi hukum, karena batal demi hukum itu apabila syarat objektifnya yaitu sesuatu tertentu dan kausa halal itu tidak terpenuhi di pasal 1320. Ya, jadi memang ada pejabat yang mengatakan ini tidak perlu dipenuhi karena sudah melanggar kausa yang halal. Ini bukan pelanggaran kausa halal menurut saya, karena kausa halal itu kalau misalnya kita melakukan perjanjian untuk membunuh orang itu tidak boleh, karena tujuan dari perjanjian itu sudah tidak halal, sudah dilarang berdasarkan aturan undang-undang, sudah melanggar kesusilaan. Nah, misalnya kita melakukan perjanjian antara dua orang untuk menipu orang itu sudah tidak boleh. Karena ini perjanjian sah-sah saja, perjanjian pinjam-meminjam biasa. Jadi tidak melanggar hal tersebut. Namun demikian, lalu konsekuensi apa bagi para pinjol tersebut? Ya, bagi pinjol online yang ilegal ya, tersebut. Nah, itu ada pasal-pasal pidana bagi mereka. Ya. Karena mereka melakukan penagihan secara tidak etis, itu bisa dituntut pidana pemerasan ya, pasal 368 KUHP. Kemudian pasal 335 dengan perbuatan tidak menyenangkan. Undang-Undang ITE pasal 29 misalnya, tentang mentransmisikan produk IT, ya, mentransmisikan biodata kita ke orang lain, foto-foto kita di internet kepada orang lain melalui internet, ITE, ya, informasi teknologi ya, elektronik, itu sudah melanggar pasal 29 dan pidananya tidak besar sekali ya. Kalau pemerasan itu ya, ITE itu sekitar 4 tahun ya. Pemerasan itu ya bisa 8 tahun. Jadi hati-hati, pinjol online maupun perusahaan penagih pinjam online yang melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum itu, apabila diproses secara hukum maka tuntutan pidananya sangat besar. Jadi jangan yang sudah menjadi pinjol online, urungkan niat Anda. Pengusaha-pengusaha ingin masuk ke usaha ini, maka daftarlah segera ke OJK. Ya. Jangan menjadi atau menyelenggarakan perusahaan peminjaman online yang tidak resmi, karena pidana mengancam Anda. Ya. Nanti akan digerebek oleh polisi dan mengancam Anda. Jadi ancaman pidananya sangat tinggi, baik itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun melanggar Undang-Undang ITE. Dan itu ancamannya masing-masing sangat tinggi dan bisa dilakukan penahanan karena di atas 5 tahun ancaman hukumannya. Namun saya menghimbau juga untuk masyarakat, ya, jangan biasakan melakukan pinjaman ke pinjol online ya, karena itu udah pasti ya, baik itu resmi maupun tidak resmi, seperti yang saya bilang tadi, itu termasuk menurut hemat saya sudah termasuk riba ya, karena untuk kebutuhan konsumtif dan sangat mencekik leher masyarakat, mencekik leher kita, karena yang resmi aja bisa sampai 24% per bulan, sangat tinggi sekali. 3 bulan, 4 bulan sudah lunas, udah 100%.
bagaimana kita bisa mencicil? Maka akan terjadi bunga berbunga yang akhirnya kita terbebani oleh pinjaman tersebut, yang akhirnya kita tidak bisa membayar hutang. Jadi jangan biasakan hutang. Pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat ya, untuk jangan gemar berhutang. Pemerintah sebaliknya harus memberikan lapangan pekerjaan yang baik, memberikan pinjaman, memberikan bantuan secara cash atau memberikan bantuan ya, yang sekarang ini sering sudah dilakukan, lebih digalakkan lagi. Dan dibatasin itu pinjaman online, kalau bisa dilarang semuanya menurut saya. Karena meskipun berguna, namun itu akan merupakan edukasi yang tidak baik buat masyarakat untuk gampang meminjam. Sementara bunganya luar biasa besar sehingga kemampuan untuk mengembalikan uang itu sangat susah. Jadi kepada pemerintah, tolong dikaji ulang tentang pinjol ini ya, baik itu resmi maupun tidak resmi. Karena itu memberikan didikan yang tidak baik buat masyarakat kita untuk gampang melakukan pinjaman dengan bunga yang tinggi seperti itu. Sebaliknya, kalau memang ingin membantu masyarakat, maka tunggu tanganlah pemerintah memberikan solusi yang lebih baik lagi. Kalau perlu, buka akses sebesar-besarnya ke bank konvensional atau bank syariah dan dengan memberikan bagi hasil yang lebih kecil atau memberikan bunga yang lebih ringan sekali buat masyarakat. Sehingga mereka tidak terbebani, mereka bisa hutang untuk kebutuhan konsumtif dan ringan di dalam melakukan cicilan karena bunganya ringan. Itu yang kita harapkan dari pemerintah. Jadi sekali lagi, bagi yang sudah terlanjur kepada pinjol online, ya sebagaimana himbauan pemerintah, Menko Polhukam, jangan membayar, ya kita tidak usah bayar saja. Tapi pinjaman tetap pinjaman. Ya. Setidaknya pokoknya lah, kalau memang nggak bisa membayar ke pinjaman online itu, jadikanlah sedekah. Karena pinjaman itu selalu nantinya secara agama tetap harus dipertanggungjawabkan. Kita tidak boleh mendolimin meskipun pada orang yang sudah mendolimin kita. Jangan sampai kita disamakan dengan mereka. Kita tetap membayar dengan mencicil. Misalnya dijadikan sedekah karena orangnya sudah kabur semua, yang penyelenggaranya kita nggak bisa membayar kepada mereka, tapi kita bisa sedekahkan. Pokoknya lah setidaknya. Jadi kalau misalnya kita pinjam 50, ya kita nggak perlu bayar bunganya, 50 lah yang kita kembalikan. Kalau tidak bisa mengembalikan kepada mereka, kita kembalikan dalam bentuk sedekah dan sebagainya. Setidaknya pertanggungjawaban kita kepada Allah nanti sudah hapus karena kita sudah mengembalikan kepada masyarakat atau mensedekahkan itu. Demikian para netizen sekalian, hari ini yang kita bahas yaitu tentang pinjol online ini. Semoga bermanfaat dan saya ulangi sekali lagi, saya himbau kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan fatwa mengenai hukum bunga yang diterapkan oleh pinjol yang sangat besar tersebut. Dan apabila memang itu haram, maka doronglah pemerintah untuk memberikan solusi lain selain pinjol. Doronglah pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya untuk perbankan atau bahkan perusahaan-perusahaan pinjol itu harus ditekan untuk memberikan bunga yang lebih ringan. Ini bunganya memberatkan sekali. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.